Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Dedi Aslandi dari Kalimantan Barat, Pontianak, tepatnya di Kabupaten Sintang. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya, Buya. Jadi sebetulnya mungkin sedikit saya ingin memaparkan. Saya ini adalah salah satu orang yang bergabung di salah satu Jum Muslim, yang mana kami di sini bergerak di bidang dakwah di dalam membentengi umat Islam di dalam pemurtadan, karena saat ini sangat marak sekali, Buya, di dalam pemurtadan umat Muslim. Jadi begitu, Buya. Jadi langsung poin pertanyaan saya, Buya, ada dua. Kemudian ada satu permintaan saya, Buya, kalau memang ini diperbolehkan. Karena ini sangat urgen sekali, Buya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah esensi dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dengan YHWH atau Tuhannya orang Yahudi itu sama atau berbeda? Kemudian yang kedua, apakah kitab-kitab yang terdahulu, baik itu Taurat, Injil, Taurat, dan Zabur, itu sama dengan kitab-kitab yang mereka pegang sekarang ini? Jadi seperti itu, Buya. Kemudian permintaan saya, Buya, karena di sini mohon maaf, Buya, ya, kalau saya melihat di Jum-Jum Muslim yang ada ini memang terdapat perbedaan-perbedaan pandangan, Buya, mengenai tauhid ataupun mengenai akidah. Nah, saya ada permintaan, Buya, kalau memang diperbolehkan, saya mohon ada perwakilan dari guru-guru di sini gitu untuk bisa memberikan kajian rutin, Buya, kepada kami di Zoom, namanya Zoom MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, untuk bisa memberikan kajian rutin, Buya, kepada kami, terutama tentang kajian tauhid, Buya. Karena kami khawatir ketika kami menyampaikan ini, ketika kami keliru dalam tentang tauhid, kami takutnya kami tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Begitu, Buya. Terima kasih, Buya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab dari yang belakang. Yang pertama, justru harus seperti itu. Bukan sekedar mau, tidak mau. Bahkan wajib bagi kita untuk tolong-menolong di dalam hal yang Anda sampaikan. Ada banyak. Untuk itu harus. Dan kita juga ada program dakwah yang ada di Pontianak. Nanti dari Pontianak bisa dikembangkan ke Sintang sana. Dan kita juga ada stasiun radio di Pontianak. Bahkan nanti di Sintang kita bisa membuat program di sana. Bukan sekedar ngisi seperti itu, program. Dan mungkin Anda, mungkin nomor teleponnya yang sudah masuk dicatat beliau. Tim dicatat, diskusi di sana. Nanti kita akan kirim. Kita ada di Pontianak beberapa tempat. Kita ada beberapa perencanaan program-program. Ada di Pontianak Kota, ada di Kuburaya, ada kemudian di daerah sungai daerah Sungai Pinyo ke arah sana, kemudian ke arah Sambas, ke arah Balai Karangan, ke sana ada program-program dakwah kita. Insya Allah, termasuk Sintang harus, termasuk kita ada di Batu Ampar, di pulau ada pesantren di sana. Dan kita akan buat seperti di Batu Ampar. Siap, insya Allah membuat pesantren di sana, dan nanti tentunya dengan kajian-kajian yang seperti Anda inginkan, insya Allah. Bukan sekedar ngisi saja. Kita ingin buat pondok di sana. Bahkan media radio kalau di sana. Semuanya sederhana. Media kita adalah media yang tidak ngadu domba, tidak mencaci. Anda tidak usah khawatir. Nggak akan ada caci maki. Islam harus indah. Baik, kemudian apa yang Anda tanyakan? Apakah Tuhan kita dengan Tuhan orang Yahudi dan Nasrani sama? Sama. Tuhan hanya satu. Adapun orang di dalam memahami tentang ketuhanan antara benar dan tidak, itu adalah masalah keyakinan dia. Jadi Tuhan itu adalah hanya ada Allah Maha Tunggal satu. Nah, jika ada orang memahami selain ini berarti salah alamat. Selain Tuhan dianggap Tuhan. Tuhan hanya ada Allah. Fir'aun Tuhannya adalah Allah. Tuhannya Nabi Musa adalah Allah. Tuhannya orang Yahudi adalah Allah. Kalau ternyata nanti ada yang mengatakan Tuhan itu berbilang dan sebagainya,
yang akan menggagalkan akal mereka. Bagaimana Tuhan berbilang? Makanya di dalam akidah kita itu ada namanya belajar sifat 20. Itu adalah untuk meruntuhkan orang-orang yang punya keyakinan berbeda dengan kita. Sebelum bicara tentang Al-Quran, hadis Nabi, diajak dialog dengan akal. Tuhan itu harus satu dong, Tuhan harus ada dong, Tuhan harus maha dahulu dong, Tuhan harus abadi dong. Ini dihabiskan dalam diskusi. Supaya orang biarpun belum kenal Allah, harus yakin Tuhan kayak begitu. Maka di saat dia punya Tuhan-Tuhan yang menurut penafsiran mereka berbeda, mikir, nggak benar ini. Masa Tuhanku adalah seperti itu? Tuhanku mati, Tuhanku dilahirkan, Tuhanku ini. Nggak mungkin dong. Tuhan berbilang, nggak mungkin. Makanya akidah hebat ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah kenapa harus sifat 20 dulu? Bukan mengajarkan asmaul husna dan sebagainya. Loh, sifat 20 ini adalah untuk mengenal Allah hanya sifat itu. Jadi bukan masalah kasih sayang Allah, nggak, no problem. Di dalam agama Nasrani ada kasih sayang Tuhan kan? Di dalam agama ini ada kasih sayang Tuhan. Tapi tentang ketauhidan Tuhan, Maha Tunggal, ada di kita. Makanya kembali kepada memahami sifat 20. Kalau kita hadirkan sifat 20 dalam irama diskusi, tanpa label agama Islam, orang akan ketemu judulnya. Karena dialog cerdas. Orang yang cerdas akan mau dialog. Yuk kita bicara tentang sifat 20. Tanpa label embel-embel Islam, ahli sunnah, enggak. Tuhan harus ada atau tidak. Diskusi panjang. Harus ada. Gimana sampai kesimpulan ada? Nggak mungkin tidak ada, harus ada. Sebab kalau ada sesuatu, kita misalnya pulpen ada yang menciptakan. Biarpun kita tidak melihat yang membuat pulpen ini, kita yakin pulpen ini ada yang membuat. Kalau ada orang mengatakan pulpen ini adanya dengan sendiri, gila dia. Pulpen kecil, bangku ini, meja ini ada yang membuat, kan begitu. Biarpun saya tidak melihat yang membuatnya, kan begitu. Ini gedung megah ini ada yang membuat, kan begitu. Biarpun saya tidak tahu tukang siapa yang membuatnya. Ini yang kecil saja kita nggak percaya kalau tidak ada yang membuat. Bagaimana yang gede ini nggak ada yang membuat? Kemudian tanyakan rembulan siapa yang buat? Alhamdulillahnya itu dari masa ke masa. Yang pernah ngaku Tuhan, Fir'aun dan Namrud nggak pernah mengatakan aku menciptakan rembulan. Jadi enak untuk percaya adanya Tuhan itu. Selain daripada manusia. Ini gampang, dialog akal ini, cerdasnya begitu. Ahli sunnah wal jamaah. Sebagian makanya yang kritik ahli sunnah wal jamaah ini bingung. Anda ini nggak maksud. Yang diajak dialog oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bukan orang yang sudah kenal Allahu la ilaha illallal hayyul qayyum. Bukan itu. Itu loh orang yang tidak kenal adanya Tuhan. Atau percaya ada Tuhan berbilang. Itu diajak dialog. Nah, terima kasih. Ini pertanyaan. Jadi Tuhannya orang Yahudi, orang Nasrani sama Tuhan kita Allah. Adapun salah paham mereka tentang ketuhanan, ini adalah ya kesalahan di dalam ilmu yang sampai kepada mereka. Dan percaya kepada Tuhan ini kesepakatan orang. Fitrah manusia percaya adanya Tuhan. Nggak bisa tidak. Hanya benar enggak yang dipercayai. Jangan-jangan Tuhan dugaannya. Sehingga menuhankan pohon, menuhankan gunung. Nah ini salah, menuhankan rembulan. Pada dasarnya setiap orang percaya akan adanya Tuhan. Kalau Anda pergi ke sebuah ke tengah hutan belantara, di saat di situ ada komunitas orang, pasti ada yang dituhankan. Apakah rohnya, apakah rajanya atau batu, ada. Jadi mencari Tuhan itu fitrah. Hanya perbedaannya adalah orang itu sampai kepada Tuhan yang sesungguhnya atau kepada Tuhan yang menurut keyakinannya saja tapi tidak sesungguhnya. Sehingga ada menyatakan Tuhan berbilang, ada Tuhan api, Tuhan bagaimana ini? Kami Tuhan kita Tuhan Allah. Yang seperti itu. Sifat 20. Jadi seperti itu. Tuhan mereka adalah sama dengan Tuhan kita. Kitab suci mereka adalah yang diturun kepada Nabi Musa adalah benar. Cuman berjalannya waktu adalah ada perubahan-perubahan. Kita tidak usah, mungkin urusan kitab suci mereka, kalau Al-Quran ini langsung ditunjukkan Al-Quran, gak ada yang bisa merubah Al-Quran. Bandingannya gitu saja deh. Al-Quran di mana-mana tetap begitu bunyinya. Anda pergi ke Amerika ya begitu. Anda pergi ke Jepang, Qurannya sama dengan itu. Dan gak bisa dirubah-rubah. Akan tapi mohon maaf ada sebagian kitab suci, yaitu ada perubahan. Jangankan kok dalam satu, ditransit ke agama yang berbeda, ke bahasa yang berbeda sudah ada perubahan. Seperti Anda yang dituhankan misalnya. Yang dituhankan itu adalah, di dalam kitab yang pertama adalah dilahirkan. Di kitab yang kedua terjemahnya menjadi diciptakan. Atau berubah-ubah misalnya. Ini kan sebuah perbedaan yang berarti sekali menunjukkan kalau itu tidak dijaga. Tapi bukan berarti kita mengatakan, oh Injil ini palsu, atau Taurat palsu, nggak usah pakai bahasa begitu. Yang jelas, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa waktu itu adalah benar. Cuman berjalannya waktu adalah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Tandanya adalah perbedaan-bedaan di antara naskah dengan naskah. Itu juga bukti. Kalau Al-Quran dan pergi ke tengah daratan Amerika sana, di Eropa sana, atau di mana, Anda cari tetap saja Al-Quran kayak begitu. Suatu ini adalah, jadi kitab suci mereka adalah berbeda dengan kitab suci yang dipegang sampai hari ini. Itu adalah yang kita yakini. Sebab kitab suci mereka dalam keyakinan kita
adalah kitab suci mereka adalah juga mengesahkan Tuhan. Menganggap Tuhan Allah adalah Maha Tunggal. Baik, seperti itu. Jadi insya Allah, jadi adalah teman-teman mu'alaf barangkali mendengar suara ini, kami siap untuk bisa bergabung. Dan orang mu'alaf itu orang yang sedikit dosanya. Kita ini yang Islam dari kecil ini banyak dosa, biarpun kita sudah berusaha banyak amal, banyak dosa. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Salam kenal kepada yang bertanya dari Sintang tadi. Semoga terjalin silaturahmi yang berkesinambungan. Anda bisa langsung nanti ke Kuburaya, ke Sungai Itik, ada pesantren Al-Bahjah di sana, Anda bisa melihat di sana. Anda bisa bertemu dengan tim yang di sana, bisa diskusi, paling tidak silaturahmi deh. Nanti insya Allah disambung dan mungkin beberapa bulan ke depan kita juga akan ke sana. Semoga Anda bisa ketemu dengan kami untuk melanjutkan atau program yang Anda rindukan. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.